Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan di Kabrowsing kali ini banyak banget announcement yang baru-baru. Ada yang farewell, ada yang welcoming, dan ada juga beberapa tim yang di-invite menuju ke sebuah turnamen yang akan diadakan di bulan Februari. Dan gua rasa ya kita harus memantau turnamen ini sih, karena turnamen ini tuh pre-MPL untuk semua, hampir lebih tepatnya semua region yang ada di Southeast Asia juga salah satunya. Dan kalau begitu kita langsung aja masuk ke browsingannya, let's go. Seperti biasa, video ini diambil pertanggal 9 Januari 2024 jam 14.56 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau seandainya nanti malam jam 19, jam 20 atau jam 21 tanggal 9 ada pengumuman, seperti biasa pengumumannya akan digabungkan di video selanjutnya untuk Kabrowsing. Dan masih dengan nuansa Kabrowsing untuk farewell dan juga welcoming. Kali ini ada yang di farewell dari Homeboyz, yaitu adalah Warlord dan juga Ryzel. Jadi mid laner dan juga gold laner dari Homeboyz yang memang asalnya tuh satu dari Altrigo, satu dari RRQ Sena sebelumnya, sekarang sudah tidak bersama dengan Homeboyz. Homeboyz juga sudah mengumumkan kalau Barbosa akan ya hengkang atau cabut intinya dari Homeboyz, sehingga untuk pemain Indonesia di Homeboyz sekarang belum ada lagi. Yang ada kan baru Nets ya kan, yang diumumin sama Daddy Hood. Dan itu Nets baru ngisi gold laner. Kalau misalkan masih mau mengambil pemain asing atau pemain di luar Malaysia, itu Homeboyz punya satu kesempatan lagi untuk membawa pemain tersebut gitu loh. So good luck untuk Warlord dan juga Ryzel, yang gue masih belum tahu juga Warlord kemana, Ryzel juga kemana. Ya mungkin Ryzel masih bisa balik ke Altrigo karena kan statusnya dia di loan gitu loh di Homeboyz. Tapi let's see seperti apa nanti announcement selanjutnya. Selanjutnya adalah announcement dari Cambodia, di mana ada Burn X Flash yang kali ini melakukan farewell atau mengumumkan farewellnya Donut dan juga Zmich. Ini mana sebagai coach. Jadi ini kalau Donut kita tahu lah dia gold laner ya kan, yang bermain dengan Burn X Flash. Zmich dia ini adalah coachnya. Dan kalau ngomongin soal Cambodia ini yang paling unik karena dia tuh yang paling sering bawa pemain dari mana-mana. Dari Filipina dia bawa, dari Indonesia juga dia pernah. Tapi untuk akhir-akhir ini yang gue lihat, Burn X Flash atau bahkan tim-tim Cambodia lainnya itu lebih suka import langsung dari Filipina. Dan kita belum tahu nih siapa yang nanti akan menggantikan Donut. Apakah Burn X Flash akan stick dengan gold laner dari Cambodia, atau nanti mereka akan membawakan kembali gold laner yang akan bermain juga di Burn X Flash. Kalau misalkan terakhir yang gua denger desas-desusnya ya teman-teman, ini masih rumor. Yang gua denger tuh katanya Innocent, itu kan dari TNC gold laner, dia tuh ada kemungkinan untuk ngegantiin Donut di Burn X Flash atau di tim Cambodia. Intinya ya ada desas-desus beberapa pemain-pemain yang keluar dan masuk gitu loh, nggak cuma ke Indonesia tapi juga ke Cambodia atau bahkan mungkin ke Malaysia gitu loh. Jadi ya tunggu aja informasinya teman-teman. Dan untuk rumor ya cuma jadikan sebatas rumor. Untuk ngobrolin soal Burn X Flash, Donut, Zmich, good luck. Selanjutnya adalah pengumuman dari RSG Philippines. Ada Coach Theo sebagai asisten coach yang kali ini sign off dari RSG Philippines. Ada desas-desus kalau seandainya Coach Theo ini nanti akan berlabuh ke MPL Indonesia. Dan kalau memang benar, menurut gua memang kalau berbicara untuk pemain Filipina yang bersama dengan coach Filipina, menurut gua aja ini mah ya kayak jangan coachnya doang sih, tapi sama pemainnya juga. Jadi biar ada tektokannya juga, dari player ke coachnya juga ada, dari coach ke playernya juga ada, sehingga walaupun nanti Coach Theo datang nih ke sebuah tim ya kan, dan kalau misalkan tim tersebut nggak ada pemain Filipinnya, itu yang ditakutkan adalah kejadian-kejadian yang udah-udah gitu loh, yang dimana nanti ada miskomunikasi lah, ada hal ini itulah, sehingga menurut gua kemanapun Coach Theo berlabuh, mau desas-desusnya kabarnya katanya nih, kata komen kan ke RRQ, terus ada yang desas-desusnya ke EVOS juga, kemanapun Coach Theo nantinya akan berlabuh, gua berharap nanti dia akan membawakan tim tersebut, kalau emang tim MPL Indonesia, bisa jauh lebih baik gitu daripada sebelumnya. Baru aja ngomongin soal farewellnya coach yang harus satu tim sama mungkin playernya atau mantan playernya. Kebetulan ada announcement juga soal RSG Philippines lagi, yang dimana Eman kali ini juga harus berpisah dengan RSG Philippines. Dan dikabarkan juga nih kalau Eman ini akan berlabuh ke MPL Indonesia. Untuk timnya ya kita bakal tungguin aja, mungkin di kabrowsing selanjutnya. Karena sampai sekarang pun yang announcement player kayaknya baru RRQ doang deh. Ya itu yang mungkin sampai dengan saat ini ya teman-teman ya. Down dealnya nggak tahu kemana. Yang penting untuk Eman, mau itu ke Cambodia, mau itu ke MPL Indonesia, ya good luck intinya. Sebenarnya Tiger Wong Esports ini memfarewell 4 pemain sekaligus. Yang pertama dari Rinsia, Idok, dan juga Buni Kitty.
Pemenang dari MDL season yang ke-8 kali ini sepertinya harus berpisah dan berpencar untuk melanjutkan karirnya di pro scene. Untuk Rincia, Idok, dan Buni Kitty banyak banget nih desas-desusnya. Mau ke tim ini, mau ke tim itu, ya lagi dan lagi teman-teman. Rumor biarkanlah menjadi rumor sampai nanti di hari H diumumkan oleh sebuah tim. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin punya cocok logi, silahkan tulis di kolom komentar. Karena kalau dari gue pribadi ya, selama belum ada announcement resmi, ya biarkan itu menjadi rumor gitu loh, tanpa harus diiya-iyakan gitu loh. Jadi kayak nggak perlu ada validasi dan segala macamnya. Selanjutnya ada King Gugun juga nih. King Gugun ini sebagai jungler dari Tiger Wong Esports sebelumnya, yang dimana dia juga di Farewell. Dan kalau misalkan 4 pemain ini di Farewell tanpa adanya desas-desus, menurut gue mungkin ya masih fine-fine aja. Tapi mereka di Farewell dengan banyaknya desas-desus, entah ini ke tim A, entah ini ke tim B, gue merasa malah kayaknya bisa jadi 4-4-nya ke tim yang berbeda-beda gitu loh. So, good luck untuk hampir semua pemain Tiger Wong Esports ya kan, dari Rincia, Idok, Buni Kitty, bahkan sampai dengan King Gugun. Ya tinggal kita tunggu aja nanti announcement terakhirnya untuk Gops ya, berarti yang tersisa. Gops kemana tuh kira-kira? Dan untuk Farewell selanjutnya adalah Udil, yang ternyata resmi berpisah dengan Alter Ego. Selama 4 tahun lebih Udil udah bareng sama Alter Ego. Dan bahkan ini menurut gue adalah Farewell yang paling ngena ya, soalnya karena kan banyak banget tuh desas-desusnya kemarin tuh, katanya Homeboyz lagi mengincar mid laner asal Bandung, nicknamenya U. Nah kalau emang bener-bener Udil ke Homeboyz, menurut gue pengen ngomongin ini sih. Gue pengen ngomongin dari sisi jurnalistiknya dulu sih teman-teman. Sebagai pro players, ketika kita mengeluarkan statement tersebut itu bisa diambil dari dua sisi yang positif, sisi yang negatif. Udil sering banget mengeluarkan statement atau bahkan mungkin pancingan cywar yang mungkin mengundang banyak pro kontra di komunitas Mobile Legends. Kalau dari sisi positifnya, dengan banyaknya mungkin spicy cywar atau bahkan kata-kata pedas dari Udil akan menambahkan efek positif dari sisi entertainmentnya, yang dimana nantinya akan menaikkan juga value dari Udil atau bahkan mungkin yang disenggolnya sama si Udil gitu loh. Tapi kalau misalkan dari sisi lainnya, dari sisi negatifnya, mungkin orang akan berpikir kalau ya Udil provokator atau kata-kata yang dikeluarkan ini tidak pantas. Tapi ya lagi dan lagi, ini akan selalu ada dua sisi yang memandang hal tersebut. Cywar kata kuncinya, dilihatnya dari dua sisi. Nah, kalau seandainya memang Udil masih di MPL Indonesia, itu adalah hal yang positif. Karena apa? Karena kita pernah lihat sendiri lah, Udil di Alter Ego itu pernah nyenggol mantan timnya Onyx ya kan, yang dimana mungkin pada saat itu Ahmad yang memfasilitasi senggolan tersebut ya kan, dengan dia bilang mulangin Onyx di lower bracket, terus apa selebrasi yang nyekek-nyekek dan segala macamnya, istilah-istilah yang bahkan hanya ada di Udil. Enak banget sial. Ada nggak ya di sini pencetannya? Oh ada tuh. Enak banget rasanya sial. Iya, jadi kayak menurut gua ya value dari MPL Indonesianya sebagai salah satu indikator atau sosok villainnya itu masih ada gitu. Tapi kalau ke MPL Malaysia, menurut gua sangat-sangat positif juga buat Udilnya. Kenapa? Karena Udil lebih bisa taunting juga di sana. Kita udah bisa ngeliat sendiri lah, MPL Malaysia itu di season 12 kemarin itu tauntingnya yang paling gila. Ripo tiba-tiba datengin stage musuhnya, tiba-tiba ngeluarin jersey atau tiba-tiba ngomong apa di mic, terserah lah pokoknya. Ketika emang mereka menang, mereka selebrasi sebisa mungkin. Dan yang gue lihat di Malaysia lumayan positif loh tanggapannya. Karena apa? Karena kebetulan mereka menikmati taunting tersebut. Dan gue berharap nantinya di season 13 kalau misalkan ada yang taunting, kalau ada yang tiba-tiba dia kayak ngeluarin sarkasme atau ya statement spicy, semoga tidak di-hate. Dan Udil, thank you so much untuk 4 tahunnya dan good luck juga untuk di tim selanjutnya. Tim apa tuh kira-kira? Buat teman-teman yang tadi nonton live stream R7 pasti lagi pada sedih banget ya kan, karena kebetulan ada announcement yang terbaru dari tim RRQ, yaitu adalah rehatnya Lemon dan juga Bang Sin. Jadi untuk roster yang sudah di-reveal oleh tim RRQ itu sendiri adalah Irat, Brusco, Skylar, Clay, Don, dan tidak melupakan adanya Banana juga, karena Banana kemarin baru di-announce ya kan. Banana baru di-announce dan itu menjadi player ke-6 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menyimpulkan player ke-7 dan player ke-8-nya, jatuhnya ya karena ini Banana, ini masih ada 3 pemain lagi yang masih belum diumumkan oleh tim RRQ. Kenapa? Karena pengumuman dari R7-nya ini yang tadi jam 1 siang ya kan sudah diumumkan, itu kebetulan mengumumkan rehatnya Bang Sin dan juga Lemon. Sehingga dengan rehatnya Bang Sin dan juga Lemon, kalau kita hitung-hitung ya, ini kan harusnya ada Bang Sin, Lemon yang masuk ke dalam player reveal. Tapi karena ini tidak ada announcement player yang masuk, melainkan player yang keluar, yang rehat kebetulan,
Banana di sini ya kan sebagai pemain ke-6 dan masih ada 3 announcement lagi. Sementara kalau misalkan kita melihat dari collab-nya tim RRQ, itu tinggal Bang Winda Basudara di tanggal 10 atau 11 gue lupa pokoknya. Itu pokoknya nanti dia bakal announce 1 player dan itu akan menjadi player yang ke-7. Berarti masih ada 2 player yang disembunyikan oleh tim RRQ dan ini yang akan menjadi misteri kalau dari sudut pandang gua. Kecuali kalau ternyata pengumuman RRQ emang ya udah pemain ke-7 pemain ke-8 ini ya masuk tetap ke player revealed, tapi yang bakal diumumkan untuk masuk ke season 13 ya intinya cuma 7 pemain ini. So ya menurut gue tetap sah-sah aja. Konsep yang dilakukan sama tim RRQ dengan nge-guide streamer juga menurut gue sangat-sangat fresh, sangat-sangat baru, sehingga membuat kita juga jauh lebih penasaran dan tinggal kita tunggu nih untuk nantinya siapa sih setelah Banana. Karena kalau kita berbicara ya rehatnya Bang Sin, rehatnya Lemon, mereka punya alasan tersendiri guys. Ya nggak boleh disalahkan gitu loh. Yang penting kan mereka udah jujur gitu loh. Mereka udah bilang kalau mereka akan rehat gitu loh. Nah tapi yang paling terpenting adalah untuk season 13 ini nih, atau untuk nanti turnamen di Games of the Future. Karena kalau seandainya kemungkinan besar player revealed-nya sudah keluar semua dari tim RRQ, entah ada 9 atau ada 7 atau ada 8 sebenarnya, karena kita anggap di sini Lemon dan Bang Sin ini kan rehat gitu kan. Siapapun yang nanti akan diumumkan oleh tim RRQ, menurut gue kemungkinan besar mereka bisa jadi akan bermain di bulan Februari. Itu aja sih kesimpulannya teman-teman. Ditambah lagi ada 3 tim yang sudah diumumkan oleh Digital Games of the Future di Kazan 2024. Yang pertama adalah Keep Base Gaming dari China yang di-invite. Lalu ada tim RRQ juga yang di-invite dari Indonesia dan juga tim Onyx. Kalau kalian nanya sama gua, Bang, kan yang lolos ke babak M5 itu adalah Geek Farm, ya kan? Dan kata Acil kan ini M5V2. Wah, jujur gua nggak tahu guys, karena kan ini turnamen Games of the Future ini kan diadakan oleh ya Digital dan juga teman-teman yang ada di Rusia sana, dia Kazan sana gitu loh. Dan ini dia 6 tim yang nantinya masih akan menunggu lebih banyak lagi 8 tim total-total yang masih belum di-reveal. Kalau misalkan kita berkaca dari announcement yang ada di sini, memang ada beberapa tim yang di-invite tuh karena mereka menjadi perwakilan dari regionnya. Contohnya kayak China ada Keep Base Gaming, karena kebetulan Keep Base Gaming juga yang mewakilkan waktu mereka bertanding di babak wildcard. Nah, untuk sisanya kalau misalkan boleh gue tebak sih harusnya tetap Onyx sama Epic Brand sih. So, kalau misalkan ini Onyx Epic Brand, sisanya gue juga masih belum tahu apakah nanti akan ada open qualifiernya juga untuk Games of the Future. Tinggal kita tunggu nanti announcement selanjutnya dari Games of the Future dan kita nanti bakal update juga di Kabrowsing selanjutnya. Dan itu menjadi penutup untuk di video kali ini. Sampai jumpa lagi di next Kabrowsing karena per Februari saya lebih banyak lagi Kabrowsing nantinya dan bahkan lebih madet lagi karena emang infonya akan jauh lebih banyak. Jangan lupa bahagia. Dadah.